Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling pertama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan karunia dan nikmatnya yang melimpah kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali pada bulan yang suci ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan begitu dengan cepat sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia ini. Tak lain dan tak bukan ialah bulan suci Ramadan. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan dengan begitu cepat sehingga dapat mempertemukan kita kembali pada bulan yang mulia ini, yakni tak lain dan tak bukan ialah bulan suci Ramadan. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan suci lainnya. Pada bulan Ramadan ini, semua amalan-amalan orang, baik amalan baik dan amalan buruk, akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan yang mulia ini, alangkah baiknya kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, di antaranya cara agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita ialah dengan cara memperbanyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini. Lalu lantas apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, amalan yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini ialah memperbanyak sabar. Pada bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kita memperbanyak kesabaran kita. Karena seperti yang saya telah jelaskan tadi di atas, pada bulan suci Ramadan ini semua amal baik ataupun amal buruk akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak bersabar. Bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi di atas, pada bulan suci Ramadan ini semua amal baik kita ataupun amal buruk kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dengan tegas dalam firman-Nya pada kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari penggalan ayat di atas menunjukkan betapa dengan tegasnya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bersabar. Yang terlebih-lebihnya lagi pada bulan suci Ramadan ini, karena semua amal kebaikan dan amal keburukan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada bulan yang mulia ini alangkah baiknya kita untuk selalu bersabar dalam hal apapun. Yang kedua ialah memperbanyak amal baik. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah saya jelaskan, pada bulan Ramadan ini semua amal baik dan amal buruk kita akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak amal baik kita. Bagaimana caranya? Caranya sangat banyak sekali. Bisa kita menolong orang lain, kita bisa membahagiakan orang lain ataupun lain sebagainya yang berbau memperbanyak amal baik pada bulan Ramadan ini. Maka dari itu alangkah baiknya kita memperbanyak amal baik kita pada bulan suci Ramadan ini. Yang ketiga adalah lebih sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kita selalu terus lebih sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita selalu sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan melakukan hal-hal yang berbau maksiat, niscaya kita akan langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah lebih banyak memperbanyak zikir setiap setelah sholat. Setiap setelah sholat, alangkah baiknya kita meluangkan waktu kita sedikit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Entah itu mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, alhamdulillah, dan lain-lainnya. Dengan kita meluangkan sedikit waktu kita setelah ba'da sholat untuk berzikir kepada Allah, insya Allah tiap kali kita akan melakukan hal-hal yang berbau maksiat, kita akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak jadi untuk melakukan hal tersebut. Sahabat seiman yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.